eh, kebetulan setiap tahun sudah 3 tahun terakhir ini kita di Ekonusa itu bukan buat aksi muda jaga iklim. Aksi muda jaga Aksi iklim. muda jaga iklim. Jadi aksi muda jaga iklim ini adalah satu aksi yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Mengajak seluruh komunitas anak-anak muda di Kota Ambon untuk bagaimana lebih peduli terhadap lingkungan. Isu itu bahwa Abang akan mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Ambon. Ini gimana Bang? Ya. Tolong dikonfirmasi dong. Yang pertama saya benarkan itu. Oke. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Di episode kali ini sahabat, saya sedang bersama dengan salah satu tokoh muda Maluku yang menjadi Head of Maluku Island Office Ekonusa. Ekonusa ini yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Maluku dan Papua. Siapakah beliau? Inilah dia, saya perkenalkan, Gadri Ramadan Atamimi. Halo. Halo. Halo Bang Gadri, panggilnya Bang Gadri saja boleh ya? Ya boleh. Boleh. Kalau panggilnya siapa? Mbak atau kakak atau? Apa aja asal jangan sayang deh, nggak boleh itu nggak boleh. Bang Gadri, apa kabar? Alhamdulillah sehat, masih kuat di bulan Ramadan ini. Iya. Dan aktivitas tambah banyak ini. Tambah banyak Mau ya. dekat Lebaran ini tambah banyak aktivitas. Walaupun Ramadan kita harus tetap semangat, tetap fokus juga, aktivitasnya juga harus tetap lancar. Selama ini puasa lancar kan Bang? Puasa lancar. Lancar, alhamdulillah. Bang Gadri, ini kali pertama kita bertemu, senang Iya ya. kenalan dengan Abang. Sama-sama. Iya, Abang masih aktif di Ekonusa atau aktivitasnya sekarang lagi Iya. sibuk ngapain? Beta sekarang aktif di Yayasan Ekonusa. Sekarang sebagai koordinator regional head office Yayasan Ekonusa untuk Kepulauan Maluku. Jadi bertanggung jawab atas provinsi sebenarnya Maluku dan Papua. Tapi kita lebih banyak bekerja di Maluku karena banyak wilayah kerja kita di Kepulauan Banda, Ambon, Iya. Dia ada di Seram Timur, Seram Barat dan Teheru, Maluku Tengah. Oke. Iya. Kawasan lautan Maluku kan juga luas sekali. Ya, Ini harus diberdayakan juga, dan untungnya ada satu komunitas, saya bilang Ekonusa, Ya. yang membantu untuk memberdayakan hal-hal seperti itu. Itu yang harus sekali untuk kita support. Luar biasa Bang Gadri, sudah dimulai dengan hal yang bagus. Semoga nanti obrolannya makin bagus. Ya. Dan bukan hanya obrolan ya, semoga nanti hal-hal yang akan saya bocorkan selanjutnya juga makin bagus. Amin, amin. Amin, amin. Bang, Boleh. ini kan konsepnya kalau Ekonusa ini kan alam, soal alam biasanya kan Bang, sumber daya alam. Saya hari ini outfitnya kebetulan ijo lumut batu kali gitu. Kalau Abang kan konsepnya coklat, ini coklatnya menandakan apa nih? Kayu atau apa nih? Ya, kalau coklat ini kan lebih ke soal tanah ya. Tanah. Ya, jadi tanah Maluku ini perlu kita jaga, kemudian sumber daya alamnya juga perlu kita jaga dengan semua apa yang harus kita dorong, kebijakan-kebijakannya, kemudian kerjasamanya juga dengan warga-warga muda juga itu penting ya. Karena kita lihat jumlah penduduk di Indonesia ini kontribusi banyak yang harus didorong itu ke anak-anak muda. Ke anak-anak yang harus muda jadi ya. fokus utama dalam pengambil kebijakan. Iya, estafetnya juga harus diturunkan ke anak muda. Betul. Dan tadi seperti yang Abang jelaskan, coklat melambangkan tanah. Semoga nanti juga bisa mewakili orang-orang yang menginjakkan bumi mereka di tanah Ambon ya. Iya. Semoga nanti. Amin, amin, amin. Abang, sesuai dengan tema kita hari ini, Ambon keren sebagai ruang bersama dan ruang nyaman Parbahasudara. Kalau kita ketahui kan, kata nyaman ini berarti representasi dari rasa puas, rasa baik terhadap satu hal. Konsep keren dan nyaman untuk Ambon, versi seorang Gadri sendiri seperti apa? Ya, kalau Ambon keren itu kan, kalau bicara soal keren itu kan lebih ke kebaharuan ya, lebih kebaharuan, kemajuan. Jadi kenapa harus jadi ruang bersama dan ruang nyaman? Yang pertama karena ruang bersama ini saya lihat perlu ada pelibatan ya, pelibatan warga-warga muda dalam merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah, terutama di Kota Ambon. Apalagi kita lihat Kota Ambon ini kan
karakter masyarakatnya kan heterogen. Iya. Jadi semua suku, agama ada di sini semua, sehingga diperlukan adanya ruang bersama antar semua komunitas yang ada di Kota Ambon untuk dilibatkan dalam mengambil dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga isu-isu yang kita lihat seperti krisis air, kemudian sampah. Iya, dua hal itu justru yang genting sekali. Jadi fokus utama sebenarnya untuk keterlibatan warga-warga muda ini di dua isu besar ini, karena kita kalau harap dengan pemerintah kota untuk menangani kedua isu ini tanpa ada campur tangan dengan komunitas, kemudian anak-anak muda, warga muda ini terlibat, itu tidak bisa ditangani semua. Iya, Itu yang ketong pikir bahwa diperlukan pelibatan itu untuk ruang bersama mereka. untuk ruang bersama sehingga bisa terwujud tadi. Yes, terwujud Ambon Keren itu. Dan untuk sebagai ruang nyaman sebenarnya beta berpikir bahwa betul sudah ada Ambon City of Music, tapi kita perlu lagi dorong ruang-ruang nyaman ini kita buat sistem hub ya. Jadi hub di berbagai kecamatan. Kan di Ambon ini ada 50 desa, administratif, negeri maupun kelurahan. 22 negeri, kemudian 8 desa administratif dan 20 kelurahan. Kalau kita bagi dalam hub-hub itu untuk menjadi ruang kreatif anak-anak muda, kemudian kita dorong seperti kayak di Thailand ya, kalau kita lihat itu bagaimana betul-betul anak-anak sekolah itu dilibatkan untuk mengisi panggung-panggung, pentas-pentas seni yang ada di berbagai lorong atau berbagai kompleks-kompleks mereka, sehingga kehidupan seni itu muncul. Iya. City of Music itu jadi seperti itu, bukan City of Music ini kita harus mengajak orang terus diberikan misalnya salary operasional seperti itu, dan kreativitas itu tidak diasah dari jiwa dan dalam diri mereka, seperti itu. Itu yang jadi berbeda. Yang saya pikir bahwa ruang nyaman yang harus disediakan itu adalah ruang-ruang di mana kreativitas, kemudian UMKM, gejolak UMKM juga harus muncul ya. Kita pikir ya Ambon ini sebenarnya dia punya nilai historinya kan cukup tinggi. Orang datang ke sini, orang bukan cari makan papeda aja, bukan cari makan rujak ya, tapi orang juga melihat historikal daripada Ambon itu sendiri seperti apa ya, karena panjang cerita sejarah yang ada di negeri kita ini seperti itu. Itu yang saya rasa jadi pemikiran saya untuk menciptakan bagaimana itu menjadi ruang bersama dan ruang nyaman dalam satu tagline saya, Ambon Keren. Ambon Keren. Ambon Keren. Luar biasa. Ini hashtag Ambon Keren ya Bang Adri. Bang Adri, tidak lupa saya juga mau menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung langsung di live TikTok resmi Rakyat Maluku di @Rakyat Maluku Online. Untuk kalian yang sudah bergabung dan yang nantinya mau memberikan pertanyaan ke Bang Gadri, kalian bisa komen di situ, nanti akan saya tanyakan langsung ke Bang Gadri di sesi selanjutnya. Abang siap ya jawab pertanyaan dari netizen ya? Oke. Abang tadi sedikit abang singgung soal Ambon City of Music. Yes. Saya tertarik sekali dan saya juga sepakat dengan abang bahwa konsep itu juga harus dilestarikan. Yes. Dan yang melestarikannya juga harus kalangan muda. Harus ada estafet. Saya sepakat sekali abang, tapi sebagai generasi muda, apa saja yang sudah abang lakukan untuk mewujudkan Ambon nyaman dan keren? Jadi memang kalau background saya sebenarnya aktivis ya, aktivis terus banyak bergerak di dunia volunteering dulu waktu mahasiswa, dan banyak di isu-isu lingkungan. Misalkan kita advokasi terkait kerusakan mangrove yang ada di Ambon, juga itu kita banyak lakukan. Saya juga salah satu pendiri unit kegiatan mahasiswa penyelam. Jadi mahasiswa penyelam di Unpad itu saya founder dengan teman-teman di kampus. Wow. Jadi mendirikan sebuah organisasi yang berbasis mahasiswa, terus di situ melahirkan anak-anak yang berprofesi untuk bisa jadi penyelam. Jadi karena kita lihat potensi Maluku, Ambon terutama ya, kepulauan dan lautnya lebih luas, dan itu jadi peluang ya buat anak-anak berkreativitas di situ.
Kemudian yang setelah saya berorganisasi dan masuk ke dalam kegiatan-kegiatan kerja yang profesional di NGO, kebetulan setiap tahun, sudah 3 tahun terakhir ini kita di Ekonusa itu bukan buat aksi muda jaga iklim. Aksi muda jaga iklim. Aksi muda jaga iklim. Jadi aksi muda jaga iklim ini adalah satu aksi yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, mengajak seluruh komunitas anak-anak muda di Kota Ambon untuk bagaimana lebih peduli terhadap lingkungan. Yaitu kita kegiatannya penanaman mangrove, kemudian transplantasi terumbu karang. Kayaknya waktu itu yang dibawa JMP yang bawa-bawa itu juga Ekonusa nggak sih ya? Itu yang kita bikin. Bagus loh itu, Bang. Ya, kita ajak beberapa stakeholders yang ada di Kota Ambon, misalkan Dinas Lingkungan Hidup kita libatkan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, bahkan kemarin tahun lalu itu kita kerjasama dengan Pramuka Maluku, kemudian seluruh gugus depan yang ada di Kota Ambon itu kita ajak anak-anaknya untuk bagaimana lebih peduli terhadap lingkungan pantai, sungai yang ada di Kota Ambon. Nah itu yang sebenarnya sudah saya lakukan juga. Banyak juga kita bikin policy brief ya. Jadi kertas kebijakan, kumpul anak-anak diskusi bikin kertas kebijakan, terus dorong ke DPR. Kita juga untuk kebijakan-kebijakan inisiatif ya yang dari masyarakat yang kita dorong ke DPR. Jadi memfasilitasi maksudnya menjembatani ya. Iya, menjembatani ide-ide dari masyarakat, dari anak-anak muda juga, dari anak muda supaya segera tersampaikan nih. Ya. Oke, Abang. Semoga tahun ini bukan hanya menjembatani tapi sebagai orang yang akan pelaku. Amin. Saya nggak nyebut pelaku loh. Pelaku, oke, kita kunci. Abang, ini kebetulan karena Abang sudah semangat sekali, saya juga mau langsung tembak saja. Ini soal isu-isu yang akhir-akhir ini makin berkembang meluas di dunia jagat raya sosial media Maluku. Ini juga saya lihat sudah diramaikan juga, sudah dibagi-bagikan oleh orang-orang terdekat Abang sendiri. Isu itu bahwa Abang akan mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Ambon. Ini gimana, Bang? Tolong dikonfirmasi dong. Yang pertama saya benarkan itu. Oke. Bahwa memang ada dorongan untuk maju, dan dorongan itu dari diri saya, orang-orang terdekat dan teman-teman yang ada di beberapa komunitas juga yang mendorong saya untuk maju sebagai calon wali kota. Alasannya yang pertama soal isu bonus demografi, kemudian isu milenialis ini sering dijual sebagai alat ya oleh orang-orang. Sehingga saya rasa kalau misalkan isu ini dijual, kemudian kita sendiri anak muda tidak jadi garda terdepan untuk bisa berani maju dalam kontestasi seperti ini, ya percuma juga. Kalau isu ini dimainkan sebagai alat kayak gitu. Nah, saya rasa penting ini kita harus fokus dan lihat itu sebagai suatu hal yang harus didorong bersama dengan teman-teman. Nah, kemudian saya lihat partisipasi anak-anak muda waktu pemilu kemarin ini cukup berkontribusi ya. Dalam Maluku itu partisipasi anak muda nih yang paling banyak, tergolong banyak juga. Dan kemarin waktu pemilu legislatif kita juga cukup terlibat dalam melihat perkembangan anak-anak muda terlibat di dalam pesta demokrasi kemarin. Sehingga di Kota Ambon itu yang terpilih kemarin ya alhamdulillah ya cukup banyak legislatif muda. Iya, benar, pendatang baru yang anak-anak muda. Itu luar biasa loh, Bang. Ya, itu membuat saya termotivasi ya untuk ya pikirnya teman-teman legislatif juga terbatas regulasi ya. Kalau misalkan maju harus mundur. Sehingga ini buka peluang buat kita orang-orang yang ada di masyarakat sipil nih juga terlibat dalam kontestasi ini. Nah itu yang jadi alasan-alasan, ukuran-ukuran kami untuk bisa mendorong dan yakin maju itu. Luar biasa ya. Jadi ya begitu sahabat, sudah dijelaskan langsung oleh Bang Gadri motivasinya untuk maju sebagai calon wakil wali kota apa yang. Kemudian yang keempat, lahir di Batu Merah. Di Batu Merah, besar di Batu Merah. Terus? Dan pikirnya Batu Merah itu punya jumlah penduduk banyak ya, 42.000 lebih ya. Batu Merah dan DPT-nya cukup besar. Ya. Sebagai anak
Batu Merah ya harus lihat peluang ini juga dan yakin optimis untuk maju juga sebagai calon wakil wali kota ya, masih punya modal. Masih punya modal lah. Anak kampung gitu. Iya, luar biasa. Semoga ini juga bisa menjadi modal baik juga untuk masyarakat untuk ke depan nanti di pilkada bisa memilih anak muda, itu yang paling penting. Tokoh muda supaya estafet ini makin bergulir lagi. Dan ya tadi sudah Abang singgung sedikit soal anak-anak di Batu Merah. Ya. Semoga mereka yang nonton, sahabat-sahabat yang nonton yang berdomisili di Batu Merah juga bisa melihat salah satu tokoh anak Batu Merah sendiri, Bang Gadri, supaya nanti bisa mewakili suara-suara kalian. Amin. Amin. Amin, amin. Abang, ini kalau dipersenkan, berapa persen Abang yakin bisa menang nanti di mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Ambon? Dan kalau isu-isu calon wali kota Ambon ini kan bukan hanya Abang aja ya, Bang. Betul. Ada banyak tokoh yang bahkan tidak kalah bagus dengan Abang. Ya. Nah, kenapa Abang bisa yakin untuk mencalonkan diri dan apa Abang yakin nggak sih bisa bertarung melawan tokoh-tokoh yang lain ini, Bang? Saya yakin 95%. Oh, oke. Ya, 5% itu adalah hal-hal kemanusiaan yang kembali kepada diri kita. Kalau bicara soal yakin tidak, itu kembali lagi ke ikhtiar kami untuk bagaimana berkomunikasi dengan partai-partai yang ada. Karena memang niatan saya kan tidak maju independen ya. Iya. Niatan saya memang Menggandeng partai, iya. komunikasi dengan calon wali kotanya juga, dengan beberapa partai yang memang punya potensial kursi untuk bisa memenuhi syarat pendaftaran di Iya. KPU seperti itu. Itu yang jadi apa yang sudah kita pikirkan lah bersama-sama dengan teman-teman tim. Ya. Kalau tokoh-tokoh lain ini kan mereka juga punya ciri khas masing-masing nih. Ciri khas Abang sendiri apa? Kalau bicara soal tagline ya, kalau saya Ambon keren ya, kalau ya ciri khas seperti apa ini maksudnya Intan nih? Sifat secara untuk menjadi seorang pemimpin begitu, apa ciri khasnya Bang Gadri? Oh, kalau saya sih lebih egaliter ya. Oke. Sama kayak di kantor yang saya juga sedang pimpin sekarang di Maluku, lebih egaliter karena teman-teman ini apa semua yang kita diskusikan itu jadi masukan buat saya juga. Terus ketika mau turun kita tidak ada leveling staff. Yes. Pokoknya semua sama rata. Itu yang Ya walaupun saya pimpinan di sini ya tetap teman-teman juga sebagai saya punya sahabat-sahabat yang saya anggap pemberi masukan. Itu begitupun juga teman-teman komunitas, warga-warga muda ketika ketemu diskusi ya saya anggap kita sama lah. Apalagi sekarang kan zamannya inklusif ya. Digitalnya makin gampang, orang-orang aksesnya makin akses iya. media dan semua lapisan masyarakat itu bisa mengakses informasi itu. Wow. Makanya saya pikir ya harus membawa diri yang baik, yang egaliter kepada orang-orang supaya memang dari dulu juga seperti itu. Seperti itu ya. Kalau teman-teman sering menilai saya juga seperti itu. Iya. Bang Gadri, semoga nanti egaliter itu bukan hanya sampai di sini, masih terus berlanjut lagi nanti selanjutnya, dan semoga nanti kalau diberikan kepercayaan ya egaliternya jangan sampai hilang ya Bang ya. Bahkan teman-teman tuh sering bercanda kalau Abang insya Allah jadi wali ini nanti di kantor sana tidak usah pakai protokol, pokoknya siapa aja yang datang tetap diterima. Oke, boleh ya sahabatnya dicatat ya kalau insya Allah nanti kalau terpilih. Insya Allah. Bebas ya. Bebas. Amin. Tidak seperti tokoh lain yang kalau mau ketemu aduh proseduralnya bikin pusing. Ya, harus protokol. Protokolnya macam-macam tuh Bang. Abang, tadi kan sudah sedikit Abang singgung sudah tidak untuk maju sebagai wakil wali kota nanti kan tidak independen. Ya, harus menggandeng partai-partai, harus buka komunikasi juga. Abang tolong dong Bang bocorin sedikit partai mana yang sudah Abang dekati, ataukah mungkin nanti calon wali kota mana nih yang Abang tertarik untuk dekati? Kalau saya sih figur calon wali kota ini kan ada 4 orang yang santer didengar dan kita lihat di survei juga cukup tinggi ya, dia punya angka elektabilitasnya ya. Kalau mau disebut nama ada pejabat wali kota Ambon, ada Pak Yance, Oke. kemudian Pak Richard, 3 orang yang
memang betul-betul jadi apa ya, komunikasi Intens. untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Belum ada satu nama yang pasti ya Bang? Kita lihat survei April ya. Kita lihat survei April. Survei April ini yang mungkin menentukan ya bagaimana dinamika ini berjalan. Kan masih dinamis ini ya. Habis Lebaran itu kita akan ada survei, nanti bisa lihat bagaimana angka-angka yang ada dan terbaru seperti itu. Oke. Saya penasaran siapa nanti kira-kira pasangan Abang untuk maju di pilkada. Siapa yang akan meminang Abang sebagai wakilnya nanti? Kalau partai, ya ini kalau partai apa nih? Kalau partai sih sementara komunikasi dengan P3, kemudian Demokrat juga ada beberapa teman-teman yang kemarin saya sudah beberapa ngobrol. Iya. Masih teman-teman, belum ke elit-elit tuh ya. Oke. Beda lagi. Kemudian ada Hanura, itu yang PDIP juga cukup intens ya komunikasi di PDIP. Tapi saya masih melihat PDIP punya calon juga, siapa yang didorong. Ini kita masih dinamis seperti masih dinamis ya. Oke. Jadi memang kan ke politik ini dinamis, dia berubah tiap saat dan penuh dengan kejutan. Jadi kita lihat saja nanti ya Bang ya, semoga nanti siapapun yang menjadi pasangan Abang itu pasangan yang terbaik dan bisa mewakili suara masyarakat Kota Ambon. Amin. Abang, sebelum saya masuk ke netizen yang sudah memberikan salam-salam, kalau kita lihat sekarang kan penjabat-penjabat ini, tokoh-tokoh politik di Ambon ini kan sudah makin bagus ya. Ada beberapa tokoh politik yang sangat responsif. Kalau ada masalah di situ langsung turun, langsung mengatasinya dengan cepat dan cekatan. Nah, sifat responsif itu juga akan Abang adopsi ataukah Abang akan punya inovasi baru nih? Kalau soal turun-turun ini kan memang sudah jadi ini ya, dari Jokowi. Iya. Jokowi. Terus kulturnya ke bawah-bawah ke pemerintah daerah, ke kepala-kepala daerah semua untuk turun ke bawah. Tapi kembali lagi ke kita punya prinsip ya. Ya saya tadi bilang bahwa egaliter itu salah satu aspeknya juga ya, kita memang harus banyak turun dan tahu masalah di lapangan itu seperti apa ya. Kayak tadi saya bilang bahwa selama ini turun dengan teman-teman masyarakat sipil juga, organisasi masyarakat sipil, itu banyak hal yang kita dapat di lapangan. Yang tadi saya bilang ada 2 isu besar yang harus kita banyak intervensi sebenarnya, yaitu isu krisis air dan sampah plastik. Itu yang jadi penting dan memang harus turun. Kita harus turun dan tahu masalah itu. Amin. Semoga nanti Abang tidak lupa ya untuk tetap egaliter, untuk tetap responsif, dan untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat Kota Ambon. Amin. Abang, sebelum kita masuk ke kuis, saya mau ada dong. Mantap. Saya mau menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung dulu di live TikTok resmi @Rakyat Maluku Online. Sebentar, tadi ada juga dari salah satu tokoh politik dari Partai Demokrat yang juga titip salam ke Abang tadi. Apa tadi salamnya keluar ini? Fadli, Bang Fadli Faisuta. Bang Fadli juga tadi mention Abang maju Wawali, kalau nggak salah kayak gitu. Terus ada banyak yang mention hashtag Ambon keren. Ambon keren. Apa poin prioritas dari tagline? Oke, ini nanti kita simpan lagi di sesi selanjutnya. Untuk sahabat-sahabat yang masih mau bertanya, jangan lupa kalian bisa tanyakan di situ. Akan saya tanyakan di sesi selanjutnya langsung ke Bang Gadri, dan juga akan Bang Gadri jawab secara langsung. Oke Bang, boleh kita mulai kuis dulu ya? Boleh. Supaya makin tenang dulu, relax dulu ya, makin cair dulu. Agak panas sedikit ya. Apalagi isunya juga makin panas tadi ya Bang ya. Bang, saya akan kasih 2 pilihan. Abang hanya boleh memilih 1 dari 2 pilihan yang saya kasih ya. Oke. Oke Bang Gadri, siang atau malam? Siang. Laut atau langit? Laut. Laut. Daging atau seafood? Seafood. Seafood. Kepiting atau udang? Udang. Inovatif atau inspiratif? Inspiratif. Inspiratif. Energik atau responsif? Responsif. Responsif. Karir atau keluarga? Keluarga. Sahabat atau keluarga? Keluarga. Keluarga. Pejuang laut atau pejuang politik? Pejuang politik.
pejuang politik, boleh ya kita kunci 2024 pejuang politik ya Bang. Abang boleh. Sahabat-sahabat yang sudah bertanya langsung di live TikTok resmi Rakyat Maluku Online, boleh tim boleh tolong dikirimin ke saya. Oke, dari @hs. Dari hand apa tuh? Hidayat Samalehu. Boleh tim, boleh di screenshot kirimin ke saya. Itu anggota DPR juga Iya, banyak tadi banyak banget yang nitip salam. Demokrat juga itu. Dari Demokrat juga tadi banyak banget yang nitip salam tapi sudah terlanjur tidak terbacakan. Itu tolong tim screenshot nanti saya sampaikan langsung ke Bang Gadri. Oke, kita mulai dulu dari @jan. Apa poin prioritas dari tagline #Ambon Keren? Poin prioritas. Jadi Ambon Keren ya. Iya. Ya poin prioritasnya ya tadi yang tadi saya bilang ya, bahwa akan menjadikan Ambon sebagai ruang bersama dan ruang nyaman yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa semua pelibatan warga muda itu harus terlibat dalam bagaimana mendorongkan dan merumuskan ya kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Ambon, kemudian juga menciptakan ruang-ruang kreatif untuk anak-anak muda, baik itu aspek kesenian maupun industri kreatif UMKM. Itu yang jadi fokus utama dari. Saya pikir kalau soal bicara UMKM ya, kita punya yang tadi saya bilang ada 50 desa dikurang 20 kelurahan, karena kelurahan kan tidak bisa bikin BUMDes. Iya. Jadi kalau BUMDes dari 22 desa dan 8 desa administratif bisa jadi 30 itu BUMDes berjalan, itu saya rasa kita tidak perlu banyak bikin pajak-pajak makan dan minuman lagi. Jadi BUMDes itu bisa bergerak sebagai ekonomi lokal untuk bisa bagaimana mengelola 31 miliar dana desa yang tersebar di 30 desa yang ada di Kota Ambon. Luar biasa ya, hashtag yang bagus juga. Fokusnya ya, #Ambon Keren, jangan lupa. Ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mau langsung ngebom di situ #Ambon Keren, boleh banget ya Bang ya. Boleh. Gadri atau Mimi #Ambon Keren. Abang ini juga ada beberapa salam-salam saya juga mau menyampaikan sebelum terlewatkan juga dari @hs. Anak muda potensial untuk wakil wali kota Ambon. Ini kayaknya juga salah satu legislatif ya Bang ya? Iya, ini juga salah satu legislatif. Itu yang tadi saya bilang bahwa ada komunikasi di Demokrat yang teman-teman dekat ya, salah satunya teman-teman itu. Iya, wow, luar biasa banget. Abang ini dari @sahabat_SNF. Pak Wali awas hilaf lah minum kopi di depan itu. Lagi puasa ya sahabatnya, tenang, aman. Ini persiapan untuk buka puasa. Untuk buka puasa nanti. Abang ini ada salah satu pertanyaan juga dari @remas an-nubuah. Masalah pasar juga banyak pungli. Ini gimana tanggapannya Bang? Betul. Ya ini soal pasar ini memang harus jadi apa ya, diskusi bersama ya di kalangan anak-anak muda juga. Kita harus banyak mengkaji soal isu pasar, karena memang jadi kompleks sebenarnya pasar ini. Karena dua pemerintahan yang bertanggung jawab atas penanganan pasar ini juga jadi problem ya. Oke. Harus diselesaikan sebenarnya. Internalnya dulu harus diselesaikan ya. Antara Pemkot sama Pemprov untuk diselesaikan. Terus kita juga harus menata pasar itu lebih lebih baik lagi, lebih asri dan lebih nyaman ya untuk bisa sama-sama menciptakan Ambon Keren itu. Wow, luar biasa. Untuk menciptakan Ambon Keren, dan juga ini di live TikTok resmi ini sudah banyak sekali #Ambon Keren. Pak Wali Ambon Keren ini belum jadi aja langsung udah dipanggil Wali nih. Amin ya. Amin. Semoga itu menjadi doa saja. Amin. Pokoknya ini ada dari @armin87. Pokoknya Bang Gadri layak. Amin. Menyala bangku dari @azari kilbaren. Dari @muskenta lalu. Menyala tak bakar abangku. Aduh, memang cuaca lagi panas juga tuh, jadi katut sama-sama tak bakar nih. Oke Bang, itulah dia pertanyaan dari netizen. Boleh kita tutup sesi netizen saja. Salam-salam dari netizen juga. Luar biasa Abang, banyak yang titip salam ke Abang dan Waalaikumsalam, dan terima kasih sahabat, itu langsung sudah dijawab sama Bang Gadri ya. Abang, ini sebelum kita masuk ke sesi terakhir, Abang ini kan banyak sekali tadi sudah Abang jelaskan
riwayat-riwayat organisasi Abang, tapi saya mau di sini Abang bagi satu fakta soal Gadri atau Mimi yang tidak banyak orang tahu. Silakan Bang. Satu fakta terkait Gadri, Iya. instruktur selam. Instruktur selam. Penyelam, ya. Wow. Jadi untuk junior Abang juga jadi makin ada satu fakta yang bocor ke mereka nih. Bahwa selain terjun di dunia yang banyak terkait pengelolaan sumber daya alam, kita lagi fokus kembali ke profesi dan basic awal kita, bahwa penyelam itu juga jadi hiburan seperti itu ya. Hiburan. Jadi dunia laut ini kan sebenarnya banyak orang tidak semua orang bisa lihat dunia bawah laut. Indah nggak sih di bawah itu? Iya, pasti. Pasti ya. Apalagi kalau lagi penat begitu, biasa kita menyelam dengan teman-teman. Oh gitu ya. Bikin hibur. Iya, biar refresh ya. Oh sama kayak hobinya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo kan, kalau lagi puyeng juga langsung selam berenang gitu kan. Semoga nanti juga hal-hal lain yang sama seperti Pak Prabowo juga bisa terjadi ke Abang Gadri. Amin ya. Abang, ini terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih. Tempatnya sudah diizinkan kami main. Iya, ini memang lokasi ini biasa kumpul anak-anak ya. Iya, memang nyaman sekali ya. Jadi kalau di sini juga anak-anak juga bebas ngapain aja. Terima kasih Abang. Lebih dan kurangnya dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga apa yang menjadi keinginan Abang, apa yang menjadi impian Abang ke depan bisa Abang terwujudkan. Dan ini ada satu sebenarnya titipan, mumpung masih belum saya tutup, langsung saja ya Bang ya. Apa pesan kepada masyarakat Ambon, terutama anak muda, yang ingin Abang sampaikan? Oke. Pesan saya yang pertama untuk warga muda Kota Ambon, jangan pernah pesimis terhadap apa yang jadi niat baik kalian. Karena semua yang kalian niatkan itu butuh dorongan bersama dengan teman-teman yang ada di Kota Ambon. Saya juga sebagai warga muda masih yakin bahwa kita penting untuk terlibat dalam mendorongkan semua kebijakan, semua rumusan kebijakan, dan inisiatif-inisiatif bersama itu sangat penting di Kota Ambon. Karena tidak bisa kita berikan pemerintah Kota Ambon saja tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah masalah, tapi harus rembuk bersama, borong bersama masalah yang kita hadapi di Kota Ambon. Itu untuk warga muda, tetap beradat jaga laut, beradat jaga hutan, beradat jaga Kota Ambon, karena kita pulau kecil dan perlu dijaga kelestarian, keasriannya, dan itu ada pada anak-anak muda sebagai poros utama dalam kebijakan yang ada di Kota Ambon. Jangan pengambil andilnya anak muda. Amin. Abang, terima kasih sekali lagi. Tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu Abang. Semoga nanti kita masih bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bang ya. Bisa. Kalau ada kabar-kabar sangat bisa ya. Kalau ada kabar-kabar baik, kita obrolan rakyat Maluku siap sekali untuk mengawal Abang. Apalagi Ekonusa kalau ada kegiatan bisa lah kita. Boleh dong, boleh banget. Tinggal nanti hubungi kita aja ya Abang ya. Baik Abang. Terima kasih juga untuk sahabat yang sudah bertanya-tanya langsung tadi di live TikTok resmi, sudah kirim-kirim salam juga tadi sudah langsung dibalas sama Bang Gadri. Jangan lupa untuk kalian terus saksikan obrolan Rakyat Maluku dan tetap stay di live di @Rakyat Maluku online. Tidak terasa sahabat, sekarang kita harus berpisah dulu, namun tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Saya ingatkan sahabat untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah, supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baiklah sahabat, saya Intan Tuan Kota dan Bang Gadri atau Mimi. Amato.